Saya tidak akan anggap hadir. Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini materi kita terkait dengan analitika data adalah eh, apa namanya, membahas tentang hubungan antara keilmuan analitika data dengan teknik industri ya. Jadi kenapa kok teknik industri perlu belajar analitika data, kemudian juga eh, aplikasi-aplikasi apa saja dalam teknik industri atau di dunia industri yang menggunakan eh, data analitik atau data science. Baik, ini saya mulai dari eh, sebentar saya share PPT-nya terlebih dahulu. Oke, eh, kita lihat apa fungsi dari data science di dalam bidang ilmu teknik industri ya. Ini saya ambil dari salah satu website yang terkait dengan peranan data science dalam bidang teknik industri. Baik, jadi kalau kita tahu bahwasanya definisi teknik industri, sebentar ya. Oke, kalau kita mulai dari definisi teknik industri ya, teknik industri kalian tahu atau mungkin sering dibahas bahwasanya teknik industri adalah satu bidang ilmu yang dibahas dalam teknik industri itu adalah apa yang disebut dengan sistem. Ya. Nah, kalau bicara sistem itu dia semua hal, entah itu di bidang manufaktur atau di bidang non manufaktur, ya, misalnya di bank, di perusahaan-perusahaan atau di ya perusahaan jasa, ya, pendidikan dan sebagainya. Ketika dia ada input, ada proses dan ada output, maka itulah yang disebut dengan sistem. Ya. Jadi ada proses yang kompleks di mana biasanya dalam sistem itu pasti ada input, ada proses dan ada outputnya. Dan inputnya bisa terdiri dari berbagai macam variabel, berbagai macam faktor yang saling terhubung untuk menghasilkan satu tujuan tertentu. Maka itu yang disebut dengan sistem. Dan selama ada hal itu, maka itulah yang menjadi objek dari teknik industri. Ya, jadi makanya kalau teknik industri itu bidang kerjanya itu sangat luas, ya. Jadi tidak terbatas di manufaktur, bahkan di bidang-bidang jasa seperti bank, kemudian pendidikan, nah, atau yang lainnya, restoran misalnya, itu teknik industri bisa bisa bekerja di situ, bisa masuk di situ karena yang tadi selama dia berupa sistem maka eh, seorang teknik industri bisa bisa berperan di situ. Ya tentu saja di kita itu eh, terutama dalam hal di pendidikan kita mengambil sampel biasanya atau untuk memudahkan supaya mahasiswa bisa memahami konsep daripada sistem ini, maka kita ambil sistem manufaktur yang dijadikan sebagai contoh. Tapi itu sebenarnya bukan satu-satunya, ya. Hanya sebagai alat untuk memudahkan pemahaman mahasiswa terkait dengan sistem, maka
kita ambil contoh yang paling mudah memang menggunakan sistem manufaktur. Tapi sekali lagi bahwa semua sistem itu adalah menjadi fokus atau menjadi bidang yang bisa dimasuki oleh seorang teknik industri. Nah, biasanya juga dikenal dengan istilah 5M, ya, man, material, method, apa namanya, mesin, ya, kemudian money, ya, ditambah dengan environment, ya, environment atau energi. Itulah eh, faktor-faktor yang biasanya menjadi perhatian dari seorang teknik industri. Ya, man itu terkait dengan eh, pegawai, terkait dengan pekerjanya, kemudian material terkait dengan bahan bakunya, mesin itu terkait dengan peralatan atau equipment yang digunakan, kemudian ya money itu terkait dengan eh, dana, terkait dengan modal, metode terkait dengan caranya. Nah, sekarang ditambah misalnya dengan informasi atau ditambah tadi dengan energi, ditambah dengan eh, apa namanya, eh, selain energi environment, karena sekarang yang menjadi apa namanya, eh, yang menjadi pokok perhatian juga dihubungkan dengan adanya isu lingkungan hidup, maka faktor lingkungan di situ masuk. Kemudian juga dihubungkan dengan perkembangan teknologi, maka faktor informasi di sana masuk. Nah, terutama hubungannya dengan data science. Data science ini hubungannya dengan data dan hubungannya dengan teknologi, dengan informasi. Makanya, ya, kenapa sekarang di teknik industri pun mata kuliah data science, mata kuliah analitika data itu menjadi mata kuliah wajib. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya eh, industrial engineer atau industrial engineering, ya, IE, itu dia mengcover sangat luas. Jadi skopnya itu sangat luas tadi. Semua jenis industri, semua jenis perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, selama dia bisa dikategorikan itu adalah sebagai suatu sistem, maka kalian sebagai sarjana teknik industri itu bisa masuk di situ, bisa berperan di situ. Ya, itulah kenapa eh, kesempatan dari seorang teknik industri itu sangat luas dibandingkan dengan eh, bidang ilmu teknik yang lain, ya, engineer yang lain. Misalnya kalau sipil dia fokusnya di bangunan, kalau mesin fokusnya di bagaimana mendesain mesin, kalau kimia, teknik kimia fokusnya bagaimana terkait dengan proses, ya, industri proses. Nah, sedang metalurgi terkait dengan bahan, ya, apa, ilmu bahan. Nah, sedangkan kalau teknik industri itu sangat luas. Nah, ini sebetulnya menjadi kesempatan. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan informasi, itu eh, di mana setiap bidang, setiap industri itu membutuhkan atau mulai melihat data apa yang bisa dihasilkan, maka dalam proses perkembangan dari industri tersebut membutuhkan yang disebut dengan data science. Nah, kita lihat bahwasanya sekarang di pertemuan kemarin kita sudah bahas bahwasanya data science itu dipakai di hampir semua bidang industri, dari transportasi, kemudian perbankan, asuransi, media, ya, dengan sosial medianya, kemudian pemerintahan, kemudian pendidikan, itu semuanya menggunakan data science. Maka karena semua bidang industri ini mulai menggunakan data science, maka mau nggak mau teknik industri pun harus belajar apa itu data science. Ya. Ya, kenapa sekarang di data science ini menjadi mata kuliah wajib di jurusan teknik industri. Nah, kalau kita lihat definisi apa itu data science, ya kembali lagi bahwa data science itu adalah suatu bidang ilmu yang dia
bertujuan untuk mengekstrak ya eh, insight dari suatu data. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana, apalagi kalau dalam di bidang teknik industri, saya sampaikan tadi, teknik industri itu adalah fokusnya di sistem, kemudian ya kalau sistem kan terkait dengan input, proses, output, dan juga proses pengambilan keputusan ya yang terkait dengan input, proses, dan output ini, maka dia membutuhkan satu alat bantu ya suatu eh, proses yang bisa nanti mempercepat pengambilan keputusan ya, baik yang terkait dengan input, terkait dengan proses maupun terkait dengan output. Nah, salah satu alat bantu yang bisa digunakan adalah tools-tools yang ada di eh, data science. Makanya disebutkan ya. Kalau ada data science tadi, data science itu adalah bidang keilmuan yang dia mengekstrak satu dari satu data sehingga dihasilkan satu kemarin informasi, dan dari informasi itu menghasilkan pengetahuan. Yang di pengetahuan ini nanti akan digunakan untuk eh, proses pengambilan keputusan. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya data science itu bisa digunakan untuk menghasilkan keputusan bisnis yang lebih baik. Ya. Develop better understanding, misalnya untuk mengetahui bagaimana tren bisnis ke depan, itu bisa menggunakan data science. Atau juga apa namanya, menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi. Misalnya sekarang kenapa terjadi kelangkaan beras misalnya. Itu bagi seorang teknik industri bisa dibantu, bisa dianalisa dengan menggunakan data science. Sehingga nanti bisa diambil satu keputusan yang tepat. Ya, bagaimana caranya supaya proses apa namanya, misalnya eh, kondisi beras yang sekarang itu tidak mengalami kelangkaan. Itu bisa dilakukan analisa menggunakan metode data science. Ya. Sehingga nanti hasil analisa itu dipakai untuk proses pengambilan keputusan. Supaya tidak terjadi kelangkaan beras, berapa beras yang harus diimpor, kapan harus melakukan proses pesan importnya ke negara produsen beras, misalnya Thailand atau India, sehingga di Indonesia tidak terjadi kelangkaan. Berapa beras yang harus disimpan sebagai cadangan, ya, itu bisa semuanya dilakukan dengan menggunakan bantuan data science. Ya. Kita melakukan analisa, kemudian digunakan untuk menghasilkan satu eh, kebijakan, satu keputusan, ya, berdasarkan data. Ya. Nah, kemudian juga dengan fenomena terjadinya kemarin juga di pertemuan pertama kita sampaikan adanya big data, ya, di mana setiap atau sekarang sumber-sumber data itu sangat banyak, ya. Apalagi dengan banyaknya sosial media. Data yang dihasilkan di sosial media itu sangat banyak sekali dan itu yang menghasilkan yang namanya konsep big data. Nah, kemudian data ini bisa berupa audio, bisa berupa video, bisa berupa teks. Itu semuanya adalah data yang bisa diolah, ya. Data yang bisa diolah. Oke. Kemudian ya kembali lagi bahwasanya apa fungsi dari data science bagi seorang teknik industri? Ya. Jadi kalau teknik industri tadi kita bicara tentang sistem, kita bicara tentang kompleks sistem yang terdiri dari banyak variabel. Kemudian kalau kita bicara sistem, variabel-variabel itu harus diarahkan untuk mencapai satu tujuan tertentu, maka di setiap variabel yang sekarang entah itu di inputnya, di prosesnya, ya, itu dia menghasilkan data yang sangat banyak. Maka kita perlu melakukan proses yang disebut dengan data mining. Ya, data mining adalah proses bagaimana
menghasilkan, mengekstrak data dari suatu faktor yang kita punya, dari variabel yang kita punya, kemudian nanti kita manfaatkan untuk mengambil keputusan, ya. Nah, teknik-teknik yang digunakan untuk proses data mining tadi, menambang data istilahnya, nah, mengekstrak data mining, mining itu artinya menambang, jadi mengekstrak satu insight tertentu. Nah, itulah kan yang disebut dengan, secara luas disebut dengan data science. Apalagi dengan penggunaan artificial intelligence yang sekarang masif gitu ya, orang sangat mudah sekarang bisa melakukan ekstrak data dan memperoleh insight dari data yang kita punya. Oke. Ini kita agak skip. Nah, contoh yang lainnya di dalam data science di dalam manufaktur ya. Misalkan eh, saya misalkan atau kalian nanti bekerja di perusahaan manufaktur, ya, di perusahaan yang menghasilkan satu produk. Maka ketika kalian bekerja di perusahaan satu produk, dia kan pasti akan melihat produknya itu yang terbeli, yang terjual gitu ya, oleh konsumennya itu seberapa banyak. Kemudian kita juga bisa melakukan segmentasi konsumen dari produk yang terjual tadi. Kita juga bisa melakukan peramalan berapa produk ini yang akan terjual beberapa bulan ke depan. Ya. Kemudian dari produk yang terjual itu mana produk yang penjualannya paling tinggi. Kenapa konsumen itu suka dengan produk tersebut? Nah, itu semuanya bisa dianalisa dengan menggunakan data science atau menggunakan data analitik. Ya. Sehingga ke depan itu kalau kita bekerja di perusahaan itu bukan hanya bagaimana memproduksi barang, ya, tapi kita harus melihat barang yang kita produksi ini kira-kira konsumennya suka atau tidak. Kemudian misalnya pada waktu-waktu tertentu apakah penjualannya mengalami lonjakan atau tidak. Nah, itu bisa kita prediksi. Kalau misalnya terjadi kelonjakan, apa yang harus dilakukan? Nah, itu semuanya bisa kita lakukan, prediksi bisa kita analisa menggunakan data science. Atau misalnya kita melakukan segmentasi konsumen. Itu misalnya konsumen yang produk ini lebih banyak konsumen generasi Z, yang ini banyak konsumen generasi X misalnya. Oh, yang ini konsumen yang eh, istilahnya kalau kalian tahu ada generasi baby boomer gitu ya. Nah, itu beda-beda nanti strateginya, atau misalnya harus melakukan strategi apa namanya? eh, diskon. Nah, mana yang sesuai di segmentasi yang mana? Nah, itu bisa dilakukan semuanya dengan menggunakan data science ya. Atau bisa juga kalau di manufaktur yang kemarin juga sudah disampaikan, sekarang itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menempelkan, menaruh sensor di mesin-mesinnya. Nah, setelah mesin itu dipasangi sensor, dia bisa memproduksi data, datanya kita kolek, ya. Nah, sensor misalnya untuk mengetahui kapan mesin itu rusak, berapa lama dia rusak, kemudian kapan mesin itu bisa aktif kembali. Nah, itu data historisnya kita catat, dikolek ya, dari sensor yang kita pasang di mesin tersebut. Nah, setelah datanya ada, maka kita bisa lakukan analisa data untuk mengecek, memprediksi kapan mesin ini kira-kira akan rusak. Nah, sebelum mesin ini rusak, berarti harus dilakukan perawatan ya, sehingga tidak terjadi kerusakan itu. Kenapa? Karena kalau ada kerusakan, maka itu kerugian bagi perusahaan karena tidak berproduksi. Kecuali kalau dia punya cadangan mesin yang lain. Nah, itu bisa dilakukan, bisa dianalisis menggunakan data science ya. Nah, kemudian kita juga bisa mendeteksi adanya anomali atau tidak dari mesin yang kita punya. Nah, itu kalau kita pasangin sensor. Nah, itu adalah contoh penerapan data science
di manufaktur, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa dengan data science kita bisa mengetahui lifetime equipment, ya. Kemudian kita juga bisa mereduce downtime tadi. Mereduce downtime itu artinya mengurangi waktu mesin itu tidak bekerja. Ya, downtime itu adalah waktu di mana mesin tidak bekerja. Ini kita bisa kurangi. Kenapa? Karena kita bisa tahu kapan, berapa lama biasanya mesin ini bekerja, kemudian kapan dia mengalami kerusakan pada menit keberapa. Itu kalau kita punya data historinya, kita bisa olah menggunakan data science, kemudian tadi sebelum mesin itu rusak dari jadwal yang biasanya, maka itu harus dilakukan perawatan. Nah, kalau seperti itu, waktu untuk menyelesaikan eh, perawatan mesinnya itu kita bisa bisa atur. Nah, itu yang disebut dengan downtime. Dan otomatis nanti akan meningkatkan apa yang disebut dengan utilisasi mesin. Utilisasi itu adalah seberapa lama mesin itu bisa bekerja. Semakin tinggi, semakin lama waktunya, berarti utilisasi mesin itu semakin tinggi, ya, semakin meningkat. Nah, itu bisa dilakukan semuanya dengan menggunakan data science yang menghasilkan apa yang disebut di sini dengan optimal scheduling. Jadi penjadwalan mesin yang optimal. Ya, itu menggunakan data science. Atau yang lainnya, kalau kalian concern misalnya di quality control, ya, ini di labnya OSIK, itu juga bisa digunakan. Kalau misalnya selama ini quality controlnya itu dilakukan dengan manual, dilihatin satu-satu pakai mata, misalnya ini produk air ini, ya, dia kan ada ukuran di sini, ada ukuran, ada tandanya bahwa air itu misalnya harus, eh, kalau dia misalkan 250 mili, itu tinggi airnya harus eh, seberapa. Nah, ini kan ketika kita mengecek, kalau tidak menggunakan sensor ya harus dicek dengan mata langsung. Nah, itu sangat menyulitkan. Maka untuk memudahkan kita bisa menggunakan sensor, ya. Kalau ketika sensor, misalnya sensornya berupa eh, video, ya, atau misalkan berupa foto, dia kita nanti diprogram di software bahwa kalau ini di foto tingginya segini airnya, oh itu berarti termasuk produk yang oke, ya. Kalau kurang berarti termasuk produk yang reject. Nah, kemudian data itu diolah, ya. Nah, menggunakan algoritma data science. Nah, kita bisa lakukan tadi pengecekan eh, defect produk, pengecekan produk yang eh, reject atau tidak, itu tidak lagi manual, tapi sudah menggunakan alat bantu, dan alat bantu itu dipasangi algoritma data science. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan dari data science di bidang manufaktur, ya. Nah, apalagi kalau di sini disebutkan, ya, dalam data science itu ada yang disebut dengan eh, machine learning. Nah, dengan perkembangan machine learning sekarang, nah itu juga bisa dibuat otomatisasi semua, ya, juga dengan perkembangan artificial intelligence. Nah, itu memungkinkan, ya, proses-proses yang ada di manufaktur itu yang tadinya manual, ya, dengan penerapan data science, penerapan machine learning, penerapan AI, itu prosesnya bisa dibuat secara otomatis, ya. Nah, sehingga eh, mengurangi tingkat kesalahan, ya, kemudian juga ya otomatis meningkatkan tingkat keakuratannya. Dan bedanya, kalau orang manusia itu bekerja terus-menerus, dia bisa mengalami kelelahan, bisa mengalami capek. Tapi kalau mesin, misalnya tadi kita pakai mesin, yang mesin itu dipasangi sensor, di mana mesin itu nanti bisa mendeteksi produk ini cacat atau tidak, dia akan bisa bekerja sepanjang waktu, ya, tidak pernah lelah. Beda dengan manusia, kalau lelah dia bisa salah mengidentifikasi. Tapi kalau mesin atau robot, ya nggak ada lelah, dia akan terus konsisten. Yang ada dia bisa rusak, ya, seperti itu. Dan itu memungkinkan dengan memasang
mesin atau memasang robot itu dengan sensor tertentu, kemudian diprogram menggunakan algoritma data science, algoritma data analitik, bisa juga ditambah dengan AI, artificial intelligence, itu memungkinkan terjadi atau proses otomatisasi di perusahaan di manufaktur, ya, di bidang manufaktur, proses produksi di perusahaan, dan akan meningkatkan keakuratan. Oke, jadi itu fungsi dari data science. Nah, sekarang apa tantangannya? Itu saya kalau di manufaktur tadi, kalau kita pasangi sensor di banyak apa namanya, di banyak mesin, ya. Seperti sudah saya sampaikan di awal di waktu pertemuan kemarin bahwa ada dua jenis data yang disebut dengan data yang terstruktur, data yang tidak terstruktur, ya. Nah, kalau di perusahaan, kalau di manufaktur ya banyak yang diperoleh datanya itu disebut dengan data yang tidak terstruktur. Kenapa? Karena dia misalnya ambil dari sensor, ambil dari kamera, berupa rekaman video, itu adalah jenis-jenis data yang tidak terstruktur. Nah, data yang tidak terstruktur ini akan lebih sulit untuk kita olah, gitu ya. Apalagi kalau misalnya perusahaan manufaktur itu tadinya dia prosesnya itu masih manual. Jadi ini disebutkan not ready available in digital form. Jadi kalau kita mau pakai data science itu oh, kita harus mengconvert eh, sumber datanya tadi menjadi sesuatu yang digital, ya, apakah dalam bentuk foto atau apakah dalam bentuk video, gitu ya. Seperti itu baru itu bisa kita olah. Tapi kalau masih dalam bentuk manual ya nggak bisa, masih dalam bentuk misalnya catatan catatan jumlah produk cacat masih dicatat, gitu ya. Kemudian bagaimana mendeteksi produk cacatnya masih dilihat pakai mata manual, ya nggak bisa. Nah, ini harus dibuat dirubah dalam bentuk digital. Gimana caranya? Tadi dipasangi sensor, sensor ketinggian misalnya untuk ketinggian air atau menggunakan foto. Jadi barangnya jalan kemudian difoto, dicek tinggi airnya. Nah, itu kan adalah kalau dalam bentuk foto atau dalam bentuk video itu dalam bentuk digital. Nah, itu baru bisa diolah datanya menggunakan algoritma data science. Jadi kalau belum dalam bentuk digital nggak bisa diolah menggunakan data science. Nah, kita lihat ya banyak perusahaan ya di sini ya disebutkan Amazon, Google, eh, YouTube, Netflix dan sebagainya itu semuanya sudah menggunakan algoritma data science terutama di media ya. Nah, ya kalau untuk rekomendasi kemarin e-commerce juga seperti itu. Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain semuanya itu sudah menggunakan data science atau perusahaan-perusahaan transportasi online juga sama, ya Maxim, apalagi yang terkenal Grab, Gojek, dan semuanya menggunakan algoritma data science untuk mengolah data-data yang mereka gunakan, ya. Jadi eh, sangat hampir semua bidang industri sekarang menggunakan data science. Nah, terkait dengan sumber datanya yang tadi saya sampaikan, saat ini sumber data di manufaktur itu adalah sangat banyak, ya. Banyak data yang kita bisa dapatkan, terutama kalau di manufaktur, di perusahaan manufaktur yang dia memasangi sensor di mesin-mesinnya. Ya, itu menjadi sumber data. Nah, kemudian sumber data itu dikolek, dikumpulkan, kemudian nanti setelah datanya terkolek, kita bisa olah menggunakan algoritma data science. Atau kalau yang selain di industri manufaktur tadi, sosial media, e-commerce, kemudian transportasi online, itu semuanya mengkolek data, kemudian data itu diolah, ya, menggunakan algoritma data science, menggunakan algoritma data analitik, kemudian nanti akan melahirkan outputnya apa? Outputnya bisa berupa strategi marketing, outputnya bisa berupa rekomendasi dan sebagainya.
Ya, itu adalah contoh-contoh penerapan dari eh, data science. Oke, sekarang kita masuk misalnya ke kalau dihubungkan dengan algoritma, apa saja yang ada di dalam data science dan fungsinya di dalam di apa namanya di perusahaan. Ya. Oke, saya share. Oke, di dalam data science itu ada beberapa metode analitik ya atau model analitik. Jadi ada 4 tingkatan ya. Kalau dilihat dari tingkat kesulitannya dan juga nilainya ya di sini ada 4 yang disebut dengan deskriptif analitik, diagnostik analitik, prediktif analitik, dan preskriptif analitik. Jadi kalau deskriptif analitik itu hanya menceritakan apa yang terjadi, namanya deskriptif. Ya, jadi apa yang terjadi itu diceritakan, ya, di apa namanya disampaikan. Makanya biasanya di deskriptif analitik itu hasilnya misalkan berapa standar deviasinya, berapa rata-ratanya, berapa nilai tengahnya. Itu adalah deskriptif. Kemudian misalnya distribusi datanya seperti apa, apakah data distribusi normal atau tidak, itu adalah deskriptif. Nah, nanti naik ke atas berikutnya itu ada yang disebut dengan diagnostik analitik. Nah, diagnostik analitik ini mencari atau menganalisa kenapa hal itu bisa terjadi. Itu disebut dengan diagnostik. Nah, ini bukan hanya mendeskripsikan, bukan hanya menceritakan dari data yang ada, tapi dia mulai mencari why-nya, kenapanya. Nah, ini mulai masuk analisanya. Nah, itu yang disebut dengan diagnostik analitik. Nah, lebih tinggi lagi ada yang disebut dengan prediktif analitik. Nah, ini kita mulai bicara kenapa atau apa yang akan terjadi kalau misalnya eh, hal ini dibiarkan. Nah, itu yang disebut dengan prediktif analitik. Atau misalnya kita bisa meramalkan, ya, kita bisa meramalkan kejadian beberapa bulan ke depan. Itu adalah prediktif analitik. Nah, yang paling tinggi lagi ini yang disebut dengan preskriptif analitik. Jadi preskriptif analitik itu kayak semacam eh, kita kalau dokter misalnya, dokter kan dia tanya keluhannya apa, kemudian nanti dia eh, kasih apa namanya resep. Nah, itulah resep itulah salah satu resep yang dibuat oleh dokter, itulah yang disebut dengan preskriptif analitik. Jadi dari kejadian-kejadian yang ada, dia bisa memprediksi ke depan dan dia bisa mencegah supaya hal ini tidak terjadi, maka ini yang harus dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan preskriptif analitik. Ya, jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, semakin ke atas ini proses kalau di yang paling bawah deskriptif itu hanya menghasilkan informasi, tapi kalau semakin ke atas ke preskriptif itu adalah proses optimisasi. Di situ ada proses optimisasi. Jadi bukan hanya informasi. Nah, ini adalah 4 tingkatan di dalam data analitik ya yang bisa kalian lakukan. Mulai dari deskriptif, diagnostik, prediktif dan juga preskriptif analitik. Nah, ini penjelasan dari masing-masingnya ya.
Jadi kalau deskriptif itu hanya menyediakan insight dari data-data masa lalu, data-data historis, kemudian itu di summary, itu dirangkum. Itu yang disebut dengan deskriptif analitik. Kalau diagnostik, dia mulai mengeksplor tadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, itu yang disebut dengan diagnostik. Nah, kalau prediktif, kita bisa memprediksi dari data historis. Nah, ini kita bisa kira-kira ke depannya seperti apa. Itu yang disebut dengan prediktif. Ya, kita punya future insight. Makanya bisa peramalan kalau di kita itu forecasting itu masuk ke dalam prediktif analitik. Nah, yang paling tinggi itu yang disebut dengan preskriptif analitik. Jadi di sini disebutkan mengutilize tim one-to-one atau data-data historis, kemudian nanti untuk mengantisipasi supaya hal yang buruk misalnya tidak terjadi, apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan eh, preskriptif analitik. Ya, seperti itu. Jadi dan ini tentu saja untuk membantu proses pengambilan keputusan ya. Seperti itu. Oke, kita. Nah, eh, kita tahu bahwa tadi eh, sekarang hampir semua perusahaan membutuhkan data analitik ya. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa sistem yang kompleks itu pasti membutuhkan analitik ya. Dan tadi teknik industri itu fokusnya ke dalam sistem. Nah, semakin kompleks sistem, maka untuk bisa menghandle sistem yang kompleks itu tentu saja perlu analitik. Dan analitik yang bisa dilakukan dengan eh, data analitik atau data science. Nah, ini contohnya misalnya IBM atau perusahaan-perusahaan yang lainnya, Amazon, ya, YouTube, itu semuanya menggunakan eh, data analitik. Kemudian yang kedua alasannya adalah kegiatan operasi yang volumenya tinggi, ya ini juga pasti membutuhkan analitik. Ya, semakin tinggi volumenya tadi, berarti kan data yang dia kelola itu semakin banyak. Nah, kalau hanya sebatas data saja tidak dia manfaatkan, maka dia tidak akan bisa memenangkan persaingan dari eh, pesaingnya. Ya, maka perlu dilakukan analitik terhadap data tersebut sehingga nanti bisa melahirkan strategi-strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya bisa memenangkan persaingan dari saingannya. Nah, ini tadi saya sampaikan ya. Jadi banyak sekali eh, apa namanya aktivitas-aktivitas di perusahaan yang menggunakan data analitik. Ya, terutama di perusahaan ya retail, di perusahaan e-commerce ini kan contohnya Amazon.com, Overstock.com itu adalah perusahaan-perusahaan retail. Ya, mereka bisa melakukan forecasting model untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus disimpan di inventorinya. Itu kalau yang di e-commerce misalnya. Bisa melakukan customer segmentation, bisa melakukan eh, promo-promo yang tepat ya. Setelah mereka melakukan data analitik terhadap input data dari yang ataupun terhadap behavior atau perilaku dari pembelinya ya untuk e-commerce misalnya. Itu banyak sekali yang bisa dilakukan, mulai customer segmentation, menentukan harga yang pas, kapan harus melakukan promo, kepada segmentasi konsumen mana promo ini harus diberikan, itu bisa dilakukan menggunakan data analitik. Bagaimana melakukan peramalan berapa jumlah produk yang harus disimpan di inventorinya, itu semuanya bisa dilakukan oleh atau menggunakan data analitik. Ya, nah tadi ya proses data mining itu penggunaannya untuk apa? Banyak untuk sales marketing, untuk risk assessment. Ini risk assessment biasanya untuk di bank. Jadi untuk mengidentifikasi customer-customer kalau di bank itu kan dia punya catatan.
mana kreditor yang bermasalah, mana yang enggak. Nah, dia bisa mengklasifikasikan customernya, mana customer yang kira-kira kalau ngambil kredit itu dia kemungkinan nggak bisa bayar. Gimana caranya? Ya pakai data analitik. Ya, bisa juga dilakukan untuk, ya ini terkait dengan kalau sekarang ya di jaringan internet itu melakukan fraud detection, atau kalau ini juga termasuk di bank ya untuk fraud detection untuk di kartu kredit. Dia bisa merecord transaksi dari kartu kredit, kemudian dia bisa mendeteksi apakah ada penggunaan kartu kredit yang eh, ini kayaknya bermasalah misalnya. Itu bisa akan ketahuan ketika datanya sudah di-collect. Gimana caranya? Ya menggunakan algoritma data science, menggunakan algoritma data analitik. Ya. Nah, teknik-teknik dalam data analitik yang ini nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, tadi kan ada deskriptif, ada prediktif, ada diagnostik, ada prediktif, kemudian ada preskriptif. Nah, contohnya yang deskriptif apa? Di sini ada nanti algoritma clustering, algoritma decision rules. Itu maksudnya deskriptif. Kalau yang prediktif, classification, regression, ya, deviation detection itu maksudnya prediktif. Ya, dan kemudian nah ini contoh-contoh penerapannya. Ini kita belum masuk ke bagaimana cara melakukannya. Tapi misalnya algoritma klasifikasi ini digunakan untuk apa? Ini contoh-contohnya adalah untuk memprediksi. Ya, tadi ya untuk mengklasifikasikan, untuk melakukan segmentasi customer. Ini kita bisa melakukan menggunakan klasifikasi atau bisa juga menggunakan clustering ya, untuk melakukan segmentasi customer. Kalau untuk memprediksi tadi apa namanya konsumen di bank, misalnya nasabah di bank, mana yang kreditnya macet, mana yang tidak macet, kita bisa menggunakan decision tree. Ini juga masuk ke dalam algoritma klasifikasi. Ya. Contoh yang lainnya untuk eh, apa namanya di sini untuk melakukan direct marketing. Direct marketing itu jadi kita dari data yang kita punya, kita olah, kita tahu, kita klasifikasikan, oh mana customer yang kira-kira mau beli produk kita, mana yang enggak. Nah, customer yang kira-kira mau beli produk kita, maka itu yang kita lakukan langsung kita kasih brosurnya misalnya. Itu yang disebut dengan direct marketing. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyebarin brosur ke semua konsumen, tapi kita olah dulu, kemudian setelah kita tahu mana konsumen yang memang betul-betul bisa beli produk kita, itulah yang kita kasih brosur. Itu yang disebut dengan direct marketing. Jadi kan mengurangi effort kita, mengurangi waktu kita. Kemudian tadi untuk fraud detection di kartu kredit ini juga bisa menggunakan algoritma klasifikasi. Jadi dari data yang ada, data yang disimpan, kita bisa mengklasifikasikan mana transaksi-transaksi yang normal, mana transaksi yang tidak normal. Ini menggunakan algoritma klasifikasi. Kemudian metode klasifikasi ini juga kita bisa pakai di sini yang disebut dengan customer churn. Customer churn itu adalah eh, churn itu kondisi di mana si customer itu akan berpindah ke kompetitor kita. Nah, ini biasanya banyak terjadi di apa namanya di perusahaan telekomunikasi. Misalnya kalian tahu ada eh, provider Telkomsel, XL, Indosat gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan analisis yang disebut dengan customer churn untuk memprediksi apakah si customer yang misalnya kalian bekerja di Telkomsel, kemudian kalian mengkolek data berapa customer ini menelpon ya, berapa dia eh, menggunakan data internetnya, terus pada jam berapa dia menggunakan data internet. Kalian juga kolek misalnya data pendapatannya, kalian kolek data status
keluarganya, misalnya dia menikah atau dia menikah. Nah, dari situ nanti akan dilakukan analisa untuk mengetahui pada kondisi apa nih kira-kira si customer ini akan bisa pindah ke saingan kita yang tadinya Telkomsel pindah ke Excel atau tadinya Telkomsel pindah ke Indosat. Nah, sebelum dia pindah ke provider lain, maka customer ini harus diberikan treatment, misalnya diberikan bonus apa market apa namanya promo ya. Promo misalnya kalau pakai jam segini dapat tambahan kuota segini. Nah, itu untuk mencegah dia pindah provider. Nah, itu yang disebut dengan customer analisis customer churn. Kemudian, nah berikutnya kita juga bisa melakukan segmentasi konsumen ya. Segmentasi konsumen ini biasanya menggunakan algoritma clustering. Jadi kita misalnya punya data umur, data eh, pendapatan, data berapa eh, belanja dia setiap bulan, ya, berapa jumlah keluarganya. Nah, dari situ kita nanti bisa kelompokkan ini masuk ke customer segmentasi yang mana. Ya, ada nanti akan terbentuk berapa klaster. Nah, kalau sudah tahu segmen customernya, sama juga outputnya apa? Outputnya adalah nanti kita bisa melakukan apa namanya promosi, bisa melakukan eh, menerapkan strategi marketing yang berbeda untuk setiap segmennya, disesuaikan dengan segmen dari customer tersebut. Ya, itu untuk clustering. Kemudian eh, bisa untuk customer, bisa juga kalau yang kalian bekerja di pemerintahan, misalnya kalian bekerja di instansi eh, Pemda, Pemprov, itu kan biasanya ada dokumen-dokumen. Ini dokumen juga bisa menggunakan clustering ya. Jadi yang selama ini manual misalkan itu dengan bantuan alat yang lain, misalnya contohnya seperti sekarang ya perhitungan pemilu itu kan menggunakan kalau dia hanya mendeteksi aja, mendeteksi tulisan, gitu ya. Nah, tapi untuk dokumen yang lain kita bisa buat untuk clustering. Oh, ini dokumennya misalnya dokumen yang apa namanya, yang high risk, dokumen yang tidak high risk misalnya, itu juga kita bisa lakukan clustering. Ini tadi contohnya ya, market segmentation, ini juga sudah. Nah, kemudian association rules. Nah, association rules ini salah satu teknik juga dalam data science atau data analitik. Nah, biasanya banyak dipakai di apa namanya eh eh, retail ya, di retail. Ya, misalnya kalau kalian terkait misalnya penempatan barang ya, penempatan barang di hypermarket, penempatan barang di convenience store, di misalkan Alfamart, Indomart, itu ada ilmunya. Naruh barang-barang itu ada ilmunya dan itu bisa dilakukan analisa. Nah, ini menggunakan Association rule. Misalkan, misalkan di sini contohnya kalian menganalisa dulu dari item-item yang dibeli oleh customer. Misalnya ini ya, customer pertama itu biasanya dia beli apa namanya roti itu sama susu sama eh, Sprite, Coke misalnya, sama Fanta misalnya. Nah, pasien yang apa customer yang berikutnya dia beli roti tapi dengan yang lain. Yang lain ada yang beli roti dengan susu juga dengan apa namanya Pampers misalnya mungkin dia punya bayi. Nah, dari situ ini kita bisa lakukan analisa. Kira-kira kalau pasien itu beli roti, maka dia biasanya beli apa lagi? Nah, kalau sudah ketemu nih di menggunakan assumption rule, penempatannya itu harus didekatkan. Oh, si konsumen ini kebanyakan konsumen misalnya yang datang ke Indomart itu kalau beli roti maka dia juga beli susu, dia juga beli kopi. Oh, berarti roti, kopi, susu ini harus ditaruh berdekatan sehingga akan memudahkan. Nah, ketika nanti dia beli itu nggak susah nyarinya.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya penjualan di eh, hypermart tersebut, di convenience store tersebut meningkat. Itu kan kalau yang diinginkan oleh perusahaan gitu ya. Semakin banyak yang terjual, maka dia akan semakin untung. Nah, ini yang disebut dengan supermarket self ya, self management. Jadi adalah manajemen penempatan barang di supermarket. Itu bisa menggunakan apa namanya? Algoritma yang disebut dengan association rules. Kemudian penempatan produk di gudang. Nah, ini juga banyak dipakai di perusahaan manufaktur misalnya ya. Jadi penempatan produk di gudang di inventory management, kalau kalian belajar nanti di inventory management itu ada yang disebut metode ABC. Ya. Jadi produk-produk yang disimpan di gudang itu akan diklasifikasikan ke produk A, kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A itu biasanya dia itemnya sedikit tapi harganya mahal. Nah, itu kategori A. Kalau kategori B itu dia itemnya agak banyak, harganya ya eh, rata-rata. Nah, item C itu biasanya dia jumlah produknya banyak, ya, tapi dia harganya eh, murah. Itu item C. Nah, itu biasanya yang item A ini cara dapetinnya itu susah karena dia produknya sedikit, terus harganya mahal. Nah, biasanya ini yang harus diprioritaskan. Itu satu. Ya. Atau misalnya kalau dalam inventory management itu nanti ada metode yang disebut dengan LIFO, ya, last in first out. Jadi produk yang pertama, yang terakhir datang, maka dia akan dipakai pertama kali. Nah, itu yang disebut dengan eh, apa namanya? Yang disebut dengan eh, LIFO atau FIFO ya, first in first out. Jadi satu masuk, first in barang yang pertama kali masuk, maka dia barang yang juga yang pertama kali keluar. Itu metodenya LIFO. Jadi ada LIFO, ada FIFO. Nah, ini penempatannya juga nanti dilihat. Kalau yang dia sering eh, misalnya first in first out, jadi pertama kali barangnya datang maka dia juga pertama kali barangnya dipakai. Nah, berarti kan dia biasanya harus dekat dengan apa namanya, didekatkan dengan tempat keluarnya misalnya. Atau ya tadi yang LIFO, LIFO itu kan last in ya, berarti yang terakhir masuk dia yang pertama kali dipakai itu dekat dengan pintu keluarnya. Nah, ini bisa menggunakan eh, teknik association rule ini, algoritma association rule dalam penempatan produk di gudang. Ini biasanya di manufaktur ya, untuk di manufaktur. Oke, kemudian regresi. Regresi ini biasanya banyak dipakai untuk forecasting, ya, memprediksi jumlah penjualan, melakukan eh, prediksi misalnya ya seperti sekarang ya, kasus banyak apa namanya, kekurangan beras itu semua bisa diprediksi, bisa kita lakukan peramalan terlebih dahulu. Bisa mau salah satunya menggunakan metode regresi. Nah, atau sekarang juga banyak dipakai kalau misalnya kalian nggak punya data realnya, data eh, entah itu data historical datanya atau data yang diambil dari sensor tadi, kalian juga bisa melakukan yang disebut dengan web mining atau web scraping. Ya, web scraping ini kalian ngambil data dari satu web. Ini yang disebut dengan web mining atau web scraping. Jadi kita tidak perlu datanya itu harus kita punya dulu. Nah, kalau juga ada yang disebut dengan text mining. Text mining itu terutama untuk apa namanya? Misalkan kalian mau menganalisa skrip-skrip yang ada di eh, tweet yang ditweet oleh orang di Twitter itu menggunakan text mining, atau menganalisa postingan di Facebook, postingan di Instagram itu bisa menggunakan text mining. Nah, itu contoh-contoh um, apa namanya, aplikasi dari teknik industri ini di dalam eh, apa, data science ya, di dalam teknik industri. Baik, ada pertanyaan sampai sini?
Sebelum ditutup, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, eh, oke, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Untuk absensi nanti biasa yang apa namanya yang input ya. Tadi udah saya screenshot nama-namanya. Sekali lagi, tolong ke depan kalau kuliah kamera dibuka. Terutama nanti kalau praktisi ya. Saya nggak mau kalau kalian bikin malu saya pada saat praktisi menyampaikan kameranya nggak dibuka. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih. Saya Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.